Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Rafif Akbar, NPM saya 181110252. Saya dari kelas 7 MKC S1 Pagi Pasar Modal. Saya di sini ingin menceritakan tentang tokoh inspiratif kewirausahaan menurut saya, yaitu Reza Nurhilman. Nama saya Reza Nurhilman. Mungkin sebagian orang mengenal saya sebagai pengusaha keripik pedas Maici yang revolusioner. Mungkin sebagian juga mengenal saya sebagai motivator yang terlalu kaku saat membagi semangat kepada calon pengusaha yang ingin menggapai mimpi-mimpinya. Wajar, penilaian setiap orang pasti akan berbeda-beda, tergantung dari isi kepalanya. Reza Nurhilman adalah seorang pengusaha sukses asal Bandung yang dikenali banyak orang dengan bisnis keripiknya yang melegenda, yaitu keripik Maici. Reza ini dikenali sebagai salah satu profil orang sukses di Indonesia yang berhasil menghasilkan omset hingga 7 miliar per bulan. Bayangin, banyak banget. Keripik Maici pertama kali muncul di tahun 2010 dengan promosi memanfaatkan media sosial Twitter. Ia menggunakan strategi jualan mendadak di beberapa wilayah khususnya Bandung dengan mobil pribadi. Sampai pada akhirnya bisa menjadi salah satu brand keripik ternama di masyarakat yang diingat sampai sekarang dengan level kepedasan dari level 1 sampai 10. Wah, pedas banget. Reza Nurhilman atau biasa dipanggil AXL sudah mulai usaha sejak di bangku sekolah. Pada awal mulanya, usaha Maici terinspirasi dari jajanan keripik yang pedas yang dijual seorang nenek-nenek yang tinggal di sekitar rumahnya. Saat itu, ia hanya langganan untuk membeli keripik tersebut sebelum akhirnya berani menjual ke teman-teman sekolahnya. Responnya ternyata baik hingga Reza dapat memberi label merek bisnis keripiknya dengan sebut Maici. Menurutnya, kata Maici terinspirasi dari orang yang membuat keripiknya karena berpenampilan seperti ibu-ibu tua atau nenek-nenek. Selain itu juga, merek tersebut juga datang dari Ibu Reza yang menyebut dompet kecil untuk menyimpan emas dengan panggilan Maici. Di tahun 2010, ia mulai mencoba berkreasi dengan membuat resep cemilan keripik singkong dengan menu utama yang menonjolkan rasa pedas. Ide itu pun berlanjut ketika dirinya menjalani kerjasama dengan sebuah perusahaan cemilan yang ada di kota Cimahi. Awal mulanya, Reza memulai dengan modal awal 15 juta dan pada akhirnya keripik Maici generasi pertama diproduksi sebanyak 50 bungkus per harinya. Ia pun menawarkan Maici dengan cara berkeliling Bandung atau dengan sistem cash on delivery atau yang biasa disebut COD. Bahkan, sekalipun konsumen hanya membeli satu bungkus saja, Reza bersedia mengantarkannya. Pada saat itu pun, Reza tidak memiliki kantor resmi, bahkan untuk toko untuk memajang produk Maici. Tidak butuh waktu lama, hanya berselang beberapa bulan saja, Maici sudah populer di Bandung dan akhirnya ke seluruh wilayah Indonesia. Cara Reza untuk mempopulerkan Maici dari Bandung sampai terkenal di seluruh Indonesia adalah dengan cara promosinya. Promosi yang dilakukan Reza Nurhilman pada produknya dinilai sangat tepat karena ia memanfaatkan media sosial yang saat itu sedang booming di Indonesia, yaitu Twitter dan Facebook. Bukan hanya itu, Reza pun mulai berpikir lebih visioner supaya membedakan Maici dengan produk serupa lainnya. Reza pun memberi kesan eksklusif untuk Maici lewat dua cara. Yang pertama, produk hanya bisa dibeli melalui media sosial, dan yang kedua, Maici tersebut tersedia dalam aneka tingkatan pedas
mulai dari level 1 hingga sampai level 5. Dan sekarang bahkan dinaikkan menjadi level 10. Wah, pedes banget. Dan Reza menemukan cara yang lain, yaitu konsumen Maichi dapat melihat lokasi para agen atau reseller secara langsung yang tersebar di tempat-tempat keramaian seperti kampus, kantor, dan sekolah. Beberapa prinsip Reza dalam berbisnis bisa terapkan untuk memulai usaha, seperti jangan berpikir untung rugi terlebih dahulu dan lakukan saja dengan totalitas. Menurut Reza, memulai berbisnis artinya berani mengambil resiko. Selain itu, pembuat usaha juga harus kreatif dalam menciptakan personal branding yang mudah diingat konsumen, apalagi pesaing yang sangat kompetitif di industri kuliner tanah air. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Reza adalah jika kita mempunyai keinginan atau tekad yang kuat untuk sukses, insya Allah pasti selalu ada jalan. Jangan mudah menyerah dan lakukan apa yang kita jalani dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, kita bisa mencapai keinginan atau goals yang kita mau. Rezeki udah Allah yang atur kok, tinggal kitanya yang harus berusaha lebih giat lagi. Oke, saya rasa cukup sekian untuk mengenai tokoh inspiratif kewirausahaan menurut saya, yaitu Reza Nur Hilman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.